Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannata uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Alhamdulillah jazakumullahu khairan. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah, marilah kita lanjutkan pengajian kita tafsir Al-Quran, melanjutkan surah Al-Imran ayat 55. Kami bacakan ayat pertamanya, selanjutnya langsung kita maknai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون. Iz qala Allah, ketika itu qala berfirman siapa Allah? Ketika itu Allah berfirman, ya Isa, wahai Isa, Isa bin Maryam, Nabi Isa, ini sungguhnya aku, kata Allah, mutawaffika akan mewafatkan padamu, wa rafi'uka dan akan mengangkat padamu, ilayya padaku, wa mutahhiruka dan akan mensucikan padamu, minal ladzina kafaru dari orang-orang yang kafir, wa ja'ilu dan menjadikan Allah, dan Allah akan menjadikan allazina pada orang-orang tabauka yang mengikuti mereka orang padamu Isa, fauqal ladzina kafaru di atasnya orang-orang kafir, ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat. Summa kemudian ilayya padaku Allah marji'ukum tempat kembali kalian, fahkumu maka akan menghukumi aku Allah bainakum di antara kalian, fima di dalam apa-apa kuntum yang ada kalian, fihi di dalam apa-apa takhtalifun berselisih kalian. Jadi di ayat ini Allah berfirman menurunkan wahyu kepada Nabi Isa bahwa Isa akan diangkat oleh Allah. Diwafatkan itu maksudnya di mata manusia Isa itu meninggal. Nah ini. Tapi sebetulnya aslinya Allah mengangkat Nabi Isa ke langit. Diangkat ke langit. Dia tidak wafat. Yang wafat itu penggantinya. Lain. Dan Allah menjanjikan akan mensucikan padamu Isa dari orang-orang kafir. Begitu juga orang-orang pengikutmu ini itu akan berada di atas orang kafir. Maksudnya menang, maksudnya akan ditolong oleh Allah ini, sampai hari kiamat. Jadi pengikut para nabi, para rasul itu dijanjikan Allah akan ditolong. Ini akan selalu menang berhadapan dengan orang kafir. Nah, ukuran menangnya orang iman ini yaitu pengikutnya Isa maupun pengikut Nabi Muhammad. Menangnya kita adalah hidup sekali ini kita termasuk golongan orang yang soleh. Hidup sekali ini termasuk menjadi golongan orang yang selamat. Ini menjadi orang iman, bisa beramal soleh, bisa beribadah, sehingga sewaktu-waktu meninggal dunia di akhirat nanti dihisap dalam keadaan hisapan yang baik, menerima catatan buku dari tangan kanan, dan kemudian dimasukkan dalam surga, diselamatkan dari neraka. Menangnya itu. Tidak harus menangnya itu bukan berarti menangnya itu mengalahkan, menangnya itu bukan membunuh, menangnya itu bukan menghancurkan musuh, bukan. Menangnya kita lah hidup sekali ini bisa ibadah dengan benar, ini mati nanti selamat dari siksa, dari ancaman siksa Allah, bisa masuk surganya Allah. Jadi semua pengikut para rasul seperti itu. Menangnya itu ya hidup sekali bisa sukses. Suksesnya itu adalah bisa husnul khotimah, sampai mati bisa dalam keadaan iman, imannya tidak lepas, iman tetap yakin, tidak terpengaruh, tidak jadi murtad, tidak jadi ragu atau jadi orang munafik lain, atau tidak rusak keimanannya karena perbuatan-perbuatan yang bisa merusak keimanan, contoh kemusyrikan dan sebagainya. Itulah namanya menangnya orang iman, ditolong Allah. Dan semua itu atas pertolongan Allah. Kita mana mungkin menjadi orang iman kalau Allah tidak memberi hidayah kepada kita. Lah ini. Maka li nafsin antuk minu billah illa biiznillah. Tidak ada seorang akan jadi orang iman kecuali Allah yang memberi izin, Allah yang memang
mengangkat derajatnya, atau Allah yang akan memberi hidayah padanya. Innallaha yahdi may yasha wa yudhillu may yasha. Jadi semua atas pilihan, semua itu atas anugerah hidayah yang Allah berikan pada seseorang. Hidup ini hanya cobaan, hidup ini hanya sandiwara. Hidup ini dan sandiwara ternyata hanya menjalankan skenario Allah. Orang banyak di dunia ini yang merasa sukses, bahagia, merasa sukses atau berhasil hidupnya dengan kekayaan yang dimiliki, dengan jabatan yang dimiliki. Ternyata nanti dia akan kecewa nanti di akhirat, setelah ternyata apa yang dia usahakan, apa yang dia lakukan di akhirat nanti tidak ada apa-apanya. Harta yang dia dulu pernah kumpulkan tidak ada lagi, tidak dijumpai lagi lah ini. Jabatan yang dulu tinggi tidak dihormati nanti di akhirat karena jabatan yang tinggi itu, dan tidak ada yang bisa menolongnya, temannya, keluarganya, hartanya atau jabatan yang dia pernah miliki nanti di akhirat tidak bisa menolong, tidak ada yang bisa menolong. Jadi dia, kebanyakan orang nanti setelah kembali di sisi Allah, dia jadi orang yang tertipu dunia. Dunia ini hartanya menipu, jabatannya menipu, atau apapun kesenangannya, semuanya itu menipu. Baru tidak tertipu kita apabila hidup sekali ini menjadi orang iman. Apa rezeki atau nikmat yang Allah berikan itu kita gunakan untuk beribadah, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah, untuk membela agama Allah, baru kita berhasil, hidup ini baru sukses. Jadi pengikut Isa dijanjikan Allah seperti itu. Ini akan berada di atasnya orang kafir, maksudnya dimenangkan, ditolong oleh Allah. Hidup kita ini bisa ibadah itu menang. Kita hidup sekali ini bisa lancar ibadahnya, berarti kita menang. Hidup sekali ini kita bisa mempertahankan hidayah ini, keimanan ini sampai mati kita, nafas hembusan nafas terakhir kita nanti, itu berarti kita menang. Tidak ada lain, semua itu adalah atas pertolongan dari Allah, kemenangan yang Allah berikan. Kemudian semua akan dikembalikan pada Allah. Jadi pengikut para nabi, Nabi Isa maupun pengikut para nabi yang lain, ataupun orang yang berseberangan non muslim atau yang tidak pengikut nabi, semua akan dikembalikan pada Allah, dan semua nanti akan dihukumi oleh Allah di dalam apa yang mereka perselisihkan. Jadi Rasul membawa misi kerasulan, ada dasar kitab atau ayat atau kitab sebelumnya yang dia perkuat, dia sampaikan. Nah, orang yang mengikuti itu berarti orang yang mengimani, yang tidak menyelisih. Sedangkan orang yang bertentangan, orang yang tidak mengikuti, itu dianggap oleh Allah menyelisihi. Nah, apapun yang perselisihan mereka, diajak beriman, mereka tidak mau beriman. Diajak mengikuti sunnahnya Rasul, mereka tidak mengikuti. Itu berarti perselisihan atau menyelisihi. Nah, apapun perselisihan itu nanti akan dihukum insyaallah. Nah, di akhirat perselisihan itu tidak akan bisa mungkin dibenarkan. Yang benar atau dibenarkan adalah kalau kita hidup sekali mengikuti apa yang dibawa, apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kalau umat Muhammad adalah Al-Quran dan hadisnya. Jadi kalau kita menerima Al-Quran hadis, mengimani Quran hadis, mengamalkan Quran hadis, itu berarti namanya kita mengikuti. Selain dari itu, tidak mengimani kita berarti menyelisihi, tidak mengikuti berarti menyelisihi, ini tidak mentaati isi Quran hadis ini berarti kita dianggap menyelisih. Dan yang namanya menyelisih itu nanti di akhirat tidak ada lain, berarti itu dianggap orang-orang yang salah, orang-orang yang tidak dibenarkan, orang-orang yang akan tertolak nanti, keimanannya tertolak. Ini bagaimana akan bisa disebut iman kalau dia tidak mengikuti gitu. Ngakunya iman tapi dia tidak mengikuti kitab. Orang sekarang banyak yang mengaku beriman kepada Allah, tapi kadang-kadang dengan kitab, dengan Al-Quran dia bacanya sih tidak bisa, belajarnya tidak mau, ini apalagi mau memahami maknanya, ini apalagi mau mengamalkannya, apalagi mau membelanya, apalagi mau mentaatinya, apalagi mau menjalankannya dengan ikhlas, dengan karena Allah. Ini betul-betul memperjuangkan, membela agamanya Allah, jadi penolong agamanya Allah. Ini goro-goro. Ini. Nah, maka orang itu sebenarnya mereka bukanlah disebut atau tidak pantas mereka disebut orang yang iman. Fa'amal lazina kafaru, maka adapun orang-orang yang kafir. Kafir ini yang di luar muslim atau yang tidak mengimani apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad zaman sekarang. Kalau zaman Isa dulu tidak mengikuti apa yang dibawa oleh Isa, yaitu ajakan menyembah Allah, ajakan cara-cara ibadah yang diajarkan oleh Isa. Kalau zaman Muhammad, ajakan menyembah Allah dengan cara-cara, tata cara peribadatan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nah, orang kafir itu, kenapa fa'u'adzibuhum? Allah akan mengancam fa'u'adzibuhum, maka aku akan menyiksa pada mereka, kata Allah, azaban syadidan, dengan siksaan yang sangat berat, dengan siksaan berat. Di mana fit dunia wal akhirah, dunia dan akhirat. Ini.
Wa ma lahum min nasirin, wa ma lahum dan tidak ada bagi mereka min nasirin dari yang menolong. Jadi ketika Allah nanti menyiksa mereka, tidak ada yang bisa menolong. Kalau di dunia ada penganiayaan, misalnya ada orang yang disiksa, ada orang yang dipukuli dan sebagainya, ada saja nanti yang lewat atau yang melihat itu akan mau menolong, kasihan, ingin menolong dan mungkin bisa mampu dia menolongnya. Nah, tapi nanti di sisi Allah nanti orang tidak ada yang tergerak untuk menolong orang-orang yang akan disiksa oleh Allah. Jadi saat yang tergerak mau menolong pun tidak akan mampu berhadapan dengan Allah yang menyiksanya itu. Nah, jika kita hidup sekali tidak mengikuti ini syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, kalau Nabi Isa ya waktu zaman Nabi Isa mengikuti ajaran Nabi Isa, maka tidak ada lain berarti nanti orang dia akan berhadapan dengan janji Allah, ancaman Allah berupa siksa yang sangat berat ini. Dan ternyata yang Allah sebut ini siksa ini bukan hanya di akhirat, di dunia pun ada. Jadi di dunia ini ada dua hal. Ada yang mengenakan, yang tidak mengenakan. Jadi yang apa yang kita jumpai, apa yang kita temui, apa yang kita dapatkan, apapun itu, ketemu dengan orang, ketemu dengan masalah, ketemu dengan kesulitan, ketemu dengan nikmat, ketemu dengan apapun, menjumpai itu kalau itu berupa hal yang tidak menyenangkan, seandainya kita orang iman, maka itu adalah cobaan bagi kita, cobaan. Baik. Tapi bagi orang yang belum iman atau tidak iman, maka yang tidak mengenakan itu sudah siksa dunia. Masalahnya menyiksa itu adalah siksa dunia, sakitnya itu siksa dunia. Musuh, menjumpai musuh atau bertemu musuh itu adalah siksa baginya. Kekhawatiran, berat, susah, sedih dan sebagainya itu adalah siksa Allah kepada orang yang tidak beriman. Sedangkan bagi kita apapun, seberat apapun masalah, sesusah apapun hidup kita, kesulitan apapun yang kita jumpai, penderitaan atau sakit apapun yang kita rasakan, semua itu adalah cobaan dari Allah yang akan ujung-ujungnya bernilai pahala apabila kita bisa bersabar. Jadi di dunia, sedangkan nikmat, ini bagi orang iman, Allah memberi nikmat itu betul-betul merupakan nikmat dan menjadi modal atau jalan bagi kita untuk mendekatkan diri pada Allah. Orang diberi nikmat banyak, bisa bersedekah, diberi nikmat banyak kalau dia orang iman bisa membayar zakat, dia kalau diberi nikmat banyak dia bisa berbagi, dia diberi nikmat banyak bisa membela agama Allah, bisa membantu sesama, membantu sabilillah dan sebagainya. Itu orang iman. Sedangkan orang tidak iman, seandainya diberi nikmat yang banyak pun itu bukan berarti kesenangan yang diberi, bukan kemuliaan, tapi sebetulnya adalah modal dia untuk menjadikan dia itu tambah berat nanti di hadapan Allah siksanya. Sebab orang tidak iman tidak akan mungkin menjadikan nikmat yang Allah beri kepadanya atau nikmat yang dia terima itu untuk berbuat baik, itu tidak mungkin. Tidak mungkin akan dia gunakan untuk berbuat kemaslahatan kepada sesama, tidak mungkin. Seandainya pun itu dia lakukan, jadi orang baik, ya, berbuat sosial, membantu sesama dan sebagainya, itu akan terbantaukan, itu tidak akan jadi apa-apa, tidak akan jadi amal ibadah, karena untuk menjadi pahala itu syaratnya kita harus jadi orang iman. Siapapun orang itu, walaupun dia berbuat baik, kalau dia bukan orang iman, tidak jadi pahala. Wadahnya ibarat wadahnya dia tidak punya, dia tidak diberi hidayah Allah, bukan orang iman, maka kalau tidak jadi orang iman, kebaikan apapun yang dikerjakan itu sia-sia, tidak ada nilai atau tidak ada pahalanya. Maka kita orang iman ini beruntung sekali. Apapun amal baik kita, baik itu amal yang ada perintahnya dari Allah, Rasul, ada contoh dari Allah, maupun kita amal berbuat kemaslahatan, buat kebaikan sesama manusia, senyumnya pahala, memang ada hadisnya, ya kan gitu. Membuang kotoran atau hal membahayakan di jalan, memang ada hadisnya. Atau apapun ini, ibu-ibu misalnya, ibu tua jalan membawa beban yang berat, ya kita bantu. Nah, sekecil apapun itu perbuatan kita itu adalah ada nilai pahalanya di sisi Allah, karena dia adalah orang. Sedangkan orang kalau tidak diberi hidayah, tidak diberi keimanan oleh Allah, menyumbang sebesar apapun untuk umat Islam, membangun masjid, membangun apapun lainnya fasilitas umat ini, tapi dia sendiri tidak Islam ini, maka tidak jadi pahala atau tidak menjadi apa-apa bagi dia di akhirat nanti. Paling menjadikan nama baiknya saja di dunia, dikenang orang dan sebagainya, dan tidak jadi apa-apa nanti di akhirat nanti, karena dia tidak atau bukan orang iman. Nah, maka ada pun orang yang kafir, Allah janjikan nanti akan disiksa dan mereka ketika disiksa tidak ada yang menolong. Sebaliknya, fa'amal lazina amanu, maka ada pun orang iman, wa amilis sholihat, dan beramal soleh. Ini kadang-kadang orang iman itu banyak lupa. Dia mau jadi orang iman, dia berusaha meyakini
tidak ragu-ragu dengan apa-apa yang harus diimani. Ini. Tapi sayangnya dia tidak mau beramal soleh. Ini. Padahal iman dan amal soleh itu gandeng, itu paket. Iman adalah amalan hati kita. Bagaimana hati kita bisa meyakini Allah? Apanya yang diyakini Allah? Ini. Kalau tanpa ilmu kita bingung apanya yang mau diyakini Allah ini. Ini. Maka iman yang benar itu adalah iman yang didasari ilmu. Kalau ada ilmunya, nah ini ilmu Al-Quran hadis, nah ini ya, apapun Al-Quran hadis itu dengan kita imani, kita yakini, itu berarti iman. Nah ini, itu berarti iman. Dalam Quran hadis ini, kalau kita mengimani, memahaminya, mempelajarinya, meyakininya, berarti kita sama dengan sudah mengimani dengan 6 yang harus kita imani. Nah, kok dikatakan beriman dengan 6-6-nya, padahal yang kita cuma mengaji Al-Quran hadis sampai paham. Nah ini, iya, karena isi Al-Quran ini ada yang menjelaskan tentang Allah. Nah, apapun penjelasan tentang Allah atau penjelasan Allah tentang dirinya ini, atau Allah cerita apapun dalam Al-Quran ini, atau Allah perintah apapun dalam Al-Quran ini, atau Allah melarang apapun kita membuat aturan apapun dalam Al-Quran ini, seandainya kita mengimani, meyakini, nah ini berarti kita orang iman. Nah, ini berarti kita orang iman. Sedangkan orang tidak punya ilmu, apa yang dia mau imani, apa yang dia percayai lain. Nah, maka dengan kita punya ilmu Al-Quran hadis ini, kita otomatis disebut iman kepada Allah. Dan karena ini adalah kalamnya Allah yang kita imani. Disebut kita iman kepada malaikat-malaikat karena dalam Al-Quran ini ada cerita-cerita tentang malaikat. Nah, apapun cerita Allah tentang malaikat terus kita percayai, jangan kita bantah, jangan kita ragukan. Berarti kita sudah beriman dengan malaikat yang harus kita imani. Kita juga otomatis juga disebut menjadi orang iman kepada kitab. Ya ini. Walaupun dan semua kitab harus diimani. Dengan kita mempelajari Al-Quran hadis, kita paham isi Quran hadis itu, maka dianggap kita sudah beriman dengan kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Yang kita paling tahu kita namanya saja, Taurat, Zabur, Injil. Tapi gimana Taurat, Zabur, mungkin Injil pernah lihat gitu ya. Walaupun tidak pernah lihat, bahkan tidak paham maksud isi dan sebagainya, dan belum pernah belajarnya, dianggap kita sudah beriman. Nah ini. Tapi kalau kita tidak belajar Quran ini, apanya yang kita imani dari kitab-kitab itu? Tidak ada. Nah, maka keliru ini. Jadi supaya kita bisa beramal soleh, ini iman kita komplit dengan amal soleh, yaitu kita harus punya ilmu Al-Quran hadis sehingga kita bisa beriman dan beramal soleh. Fayuwafihi, maka akan menetapi, maksudnya menyempurnakan atau membalas Allahim pada mereka, ujurahum pada pahala mereka atau ganjaran mereka. Jadi Allah berjanji juga kepada orang iman yang mau beramal soleh, Allah pastikan kita akan mereka akan diberi pahala atau diberi ganjaran oleh Allah. Wallah, dan adapun Allah la yuhibbuz zalimin, la yuhibbu, tidak senang Allah zalimin pada orang yang aniaya. Nah, ini pengertiannya luas. Kalau disimpulkan pengertian aniaya itu adalah kalau perbuatan yang menyebabkan seseorang itu masuk nerakanya Allah, itu aniaya. Misalnya mencuri itu dosa akan menyebabkan masuk neraka. Itu berarti mencuri adalah aniaya. Jadi berbuat larangan itu adalah aniaya. Tidak melaksanakan, ada tidak melaksanakan sesuatu menyebabkan dosa, menyebabkan neraka. Ada perintah atau kewajiban. Apabila tidak dilaksanakan, itu dosa menyebabkan masuk neraka. Berarti tidak melaksanakan perintah Allah berarti aniaya. Maka di antara penyebab masuk neraka itu atau zulim yang paling besar adalah berbuat syirik. Maka orang kalau berbuat syirik berarti dia menerakakan dirinya sendiri yang paling besar. Peluangnya masuk neraka itu sangat besar. Nah, maka zulim adalah penganiayaan yang sangat besar. Atau buat dosa-dosa apapun itu adalah perbuatan zulim. Jadi zulim ini perbuatan semua orang yang menyebabkan masuk neraka. Jadi bukan hanya diborong atau melulu hanya atas untuk orang-orang yang tidak iman saja yang pasti masuk neraka. Orang iman pun ini bisa jadi dia berbuat zalim. Jadi orang iman memfitnah, gibah, menceritakan tentang keburukan orang lain, itu jadi dosa, menyebabkan dia masuk neraka kalau dia tidak sempat tobat nanti. Walaupun masih ada harapan masuk surga. Itu berarti berbuat zalim. Nah, Allah tidak suka pada orang yang berbuat zalim. Nah, gimana orang berzalim tadi? Ini dia tidak mau iman, tidak mau beramal soleh, itu berarti zalim. Dulu waktu Rasul turun atau Rasul diutus kepada suatu kaum yang tidak menerima, tidak beriman, itu berarti kaum itu zalim. Selain kafir itu berarti zalim. Kekafiran itu berarti zalim, menerakakan dirinya, kan gitu. Penentangan atau penolakannya terhadap ajaran Rasul itu, tidak mau mengikuti, itu berarti zalim, menerakakan dirinya sendiri.
Zalika demikian itu natluhu membacakan kami Allahu padanya kitab alaika atasmu Muhammad. Jadi kitab ini kami bacakan padamu Muhammad. Demi atau demikian itu cerita kami bacakan padamu minal ayati dari ayat termasuk ayat-ayat wa zikri dan peringatan hakim yang menghukumi. Jadi kitab ini, ayat ini kami bacakan padamu dan itu termasuk bagian dari ayat-ayatnya Allah dan ayat Allah ini adalah peringatan yang menghukumi. Sebut peringatan adalah mengingatkan kita, menyadarkan kita. Sebelum mengaji Al-Quran mungkin kita tidak ngerti, tidak paham bahwa kita harus beriman. Setelah ngaji Quran ternyata kita harus beriman, tidak boleh kufur, tidak boleh ragu-ragu. Dengan diingatkan terus kemudian kita mau mengimani, mau yakin, tidak pakai ragu-ragu, berarti semenjak diingatkan kita jadi benar keimanan kita, kan gitu. Jadi Quran ini mengingatkan, oh ternyata kita setelah jadi orang iman, kalian itu sudah ditunggu beberapa kewajiban, banyak kewajiban yang menunggu. Ini bukan tidak cukup jadi orang iman saja. Kamu harus mencari ilmu, kamu harus sholat, kamu harus ibadah puasa, kamu harus membayar zakat, kamu harus berbuat baik pada sesama dan sebagainya. Ini. Nah, jadi itu mengingatkan kita, oh iya, jadi saya harus ngaji ya, iya harus ngaji. Nah, jadi kalau kita mau mengaji Al-Quran, kita akan semakin diingatkan oleh Allah dengan kewajiban Allah, dengan peraturan Allah, dengan ketentuan Allah, dengan jalan kita untuk menuju surga, dengan jalan-jalan untuk masuk neraka itu diingatkan oleh Allah sehingga kita menjauhi jalan yang untuk masuk neraka dan kita mau melaksanakan apapun perintah Allah yang apabila itu merupakan jalan untuk masuk surganya Allah. Ini gunanya peringatan itu. Jadi kalau kita sering ngaji, semakin kita ingat, semakin diingatkan kita oleh Allah. Termasuklah nasihat-nasihat mauizah, ini nasihat-nasihat atau ceramah-ceramah agama itu adalah mengingatkan kita, semakin menyadarkan kita dari kita dulu sibuk dengan urusan dunia, melalaikan ibadah, akhirnya kita mulai menata kembali kehidupan peribadatan kita yang tadinya belum terlaksana, bagaimana supaya bisa terlaksana, yang tadinya itu belum tertib, bagaimana supaya jadi tertib dan sebagainya. Itu semua adalah peringatan. Inna masalah Isa, sesungguhnya gambaran Isa indallah di sisi Allah kama sali Adam, seperti gambarannya Nabi Adam. Nah, Allah Isa ini tidak beda jauh dengan Adam. Gambaran Isa dan Adam seperti mirip ini dengan Nabi Adam. Kenapa? Khalaqahu min turab. Adam itu kami ciptakan dari tanah. Ini. Adam itu kami ciptakan dari tanah. Artinya Adam itu tanpa bapak dan tanpa ibu saja bisa. Cukup bahannya dari tanah saja bisa. Kalau bahan lain gimana? Pertanyaan bukan begitu. Kalau Allah mau bikin bahan lain pun bisa. Ini itu dari tanah saja begitu ya. Kalau seandainya kita dibuat dari bahan dari tepung barangkali. Nah, kita jadi kayak pempek adaan gitu kalau orang Palembang ini. Allah bikin dari tanah sehingga kita nanti begitu ruh memisah badan kita kembali ke tanah itu ya kita menyatu dengan bumi. Artinya maksudnya apa? Orang begitu silau atau begitu bingung dibuat kok Isa tidak punya bapak. Apalagi melihat mukjizat atau kelebihan-kelebihan yang ada pada Isa. Maka akhirnya disimpulkan bahwa Isa itu anak Tuhan berarti. Karena ibunya ini orang suci, perempuan yang suci yang terjaga. Mustahil kalau dia akan berzina dan berbuat tidak benar seperti tidak mungkin. Berarti betul-betul dia ini anak Allah. Kalau orang berbuat keji tidak mungkin anaknya bisa jadi orang sakti seperti itu. Mempunyai kelebihan-kelebihan yang luar biasa seperti tidak mungkin. Maka ini betul anak Allah. Nah, ini adalah kesimpulan yang salah. Tidak mesti kalau tidak punya bapak itu berarti anaknya Allah. Tidak. Ini. Begitu Allah sebutkan Nabi Adam, maka Adam bukan hanya tidak punya bapak, ibu pun dia tidak punya. Jadi tidak ada bapak, tidak ada ibu. Ini. Jadi cetakan tidak ada. Ini ulekan untuk buat cetakan ini juga tidak ada. Ulekan gitu. Cetakannya ini ibarat ulek cobek gitu ya. Cobeknya ini tidak ada, ngulek ini tidak ada. Itu ada. Nah ini. Tidak ada cobek. Nah ini gitu. Tidak ada yang nguleknya, tidak ada cobek bawahnya. Lah, kalau Isa masih ada. Cetakannya ada lah ini. Ulekannya aja yang enggak ada.
Berarti lebih hebat mana? Ya lebih hebat, lebih istimewa atau lebih luar biasa penciptaan Adam. Adam tidak punya bapak, punya ibu. Kenapa kamu tidak menganggapnya itu anak Tuhan? Padahal asli dari Allah langsung yang menciptakan gitu. Nah, tanpa melalui manusia lain kan gitu. Nah, ini namanya pemikiran yang disesatkan oleh Allah. Padahal itu hanya sesuatu yang mudah dan sederhana sekali. Adam diciptakan oleh Allah. Apa sederhananya? Sederhananya adalah ketika Allah menciptakan ketika Allah menghendaki untuk menciptakan sesuatu, Allah cukup ayakulu kun. Allah cukup berfirman kun saja, jadi fayakun, maka jadi. Jadi Allah mau menghendaki apapun bisa. Jadi kalau kita meyakin bahwa Allah Maha Kuasa, Allah bisa, Maha Kaya, Maha segala-galanya, nah kenapa kita harus bingung? Allah bisa menciptakan Adam, bisa, apalagi menciptakan Isa hanya dengan ibu saja tanpa bapak. Mestinya ya ini kita harus lebih bisa percaya lagi kan gitu. Adam tanpa bapak ibu saja Allah bisa menciptakan, apalagi Isa cuma tanpa bapak kan gitu. Adam Allah ciptakan dari tanah. Nah ini tidak pakai cetakan, Allah sendiri yang bikin. Summa qala lahu kun fayakun. Kemudian Allah berfirman padanya tanah itu ini kun, jadilah. Begitu Allah bilang kun fayakun, maka jadi atau maka al-haqu, adapun kebenaran mir rabbika, dari Tuhanmu Muhammad. Jadi Nabi Muhammad diingatkan oleh Allah. Kalau kamu mencari sesuatu kebenaran, mencari sesuatu yang benar, atau mencari dasar pegangan atau satu dasar dalil atau dasar hukum yang benar adalah apa yang dari Allah. Apa yang dari Allah. Dan apakah apabila sesuatu sudah dasarnya dari Allah, asalnya dari Allah, fala takum minal mumtarin, fala maka jangan takun ada atau jangan jadi engkau Muhammad minal mumtarin, tergolong orang-orang yang ragu-ragu. Jadi kalau itu sudah dari Allah, jangan ragu-ragu lagi. Samalah halnya dengan kita dengan Al-Quran. Al-Quran ini sudah kita yakini dari Allah. Maka kalau sudah kita yakini Al-Quran dari Allah, maka kita jangan lagi ragu-ragu dengan Al-Quran. Harus yakin. Allah memerintahkan kita harus beriman, kita harus iman, jangan lagi ragu-ragu. Allah memerintahkan kita harus masuk Islam, kita harus Islam, jangan lagi ragu-ragu. Allah memerintahkan kita harus mengikuti Nabi Muhammad, harus kita ikuti. Tidak usah lagi pakai ragu-ragu. Nah orang sekarang ini karena dia tidak belajar Quran hadis, ini masih ada orang-orang yang bahkan berkata bahwa kebenaran itu ya tidak bisa ditentukan, kebenaran itu tidak bisa tidak bisa tidak bisa dicari bahkan. Jadi yang penting kita itu hanya sekedar ini ibadah saja. Benar tidak benar itu ya tidak bisa kita putuskan atau tidak bisa kita ini tetapkan atau tidak bisa kita lihat benar atau salah. Salah besar itu. Allah sudah membuat pernyataan bahwa yang dari Allah itu pasti benar. Quran dari Allah. Quran ini dari Allah. Apapun yang dari Allah itu pasti benar. Nah, maka kita harus yakin. Jadi kok salah besar kita sudah jadi orang Islam malah tidak yakin dengan amalannya sendiri, tidak yakin dengan keimanannya sendiri, tidak yakin dengan surga, apakah saya ini masuk surga atau tidak yakin dengan neraka itu bagaimana, semua tidak yakin, semua ngambang, semua ragu. Itu salah satu penyebab besarnya adalah karena dia tidak berilmu Al-Quran dan hadis. Dia cuma mempercayai Quran dan hadis, tapi dia tidak memahami isinya Quran dan hadis. Dia percaya Quran dan hadis, Quran percaya, hadis percaya. Nah, ini cuma percaya saja. Apa isi Quran tidak tahu, apa isi hadis tidak tahu. Nah, kalau kita cuma percaya tidak tahu isinya ini, maka seperti tadi, percaya dengan ragu-ragu, percaya dengan tidak ada keyakinan. Tapi bagaimana yang disebut percaya dengan Quran hadis itu? Percaya dengan Quran hadis itu adalah percaya dengan isinya. Kita pelajari dulu isinya. Apapun pernyataan Allah, kita berusaha meyakini. Apapun perintah Allah, kita berusaha meyakini bahwa ini perintah Allah, dilaksanakan pasti ada pahalanya. Apapun ini larangan Allah, kita percaya bahwa ini larangan Allah, kalau dikerjakan dan akan mendatangkan dosa, akan masuk neraka. Apapun cerita Allah ini, kita harus yakini ini bahwa memang dulu pernah terjadi. Apapun janji Allah ini, kita harus percaya bahwa suatu saat nanti pasti akan terjadi. Nah gitu.
sehingga kita punya keyakinan, keimanan yang yakin dan mantap, tidak ragu-ragu. Jadi disitulah salah satu kelemahan umat Islam saat sekarang ini, yaitu mereka hanya percaya dengan Quran hadis, tapi mereka tidak tahu isinya Quran hadis. Cuman percaya saja. Sama kayak umat Nasrani juga sama begitu. Mereka cuma percaya dengan Isa dan percaya dengan Injilnya, tapi mereka tidak tahu isi Injilnya. Bahkan seandainya isi Injil itu masih murni, tidak dihapus atau tidak dihilangkan ayat tentang bahwa akan kehadiran Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, seandainya itu masih ada pun mereka tetap saja tersesat, karena dia tidak tahu isinya. Apalagi ayat itu dia sudah dihapus kan gitu. Kenapa dia tidak tahu isinya? Orang kenapa mereka dengan urusan kitab, dengan urusan agama itu tidak tertarik untuk mempelajari, tidak tertarik untuk memahami. Alasannya, saya hidup ini tidak punya cita-cita untuk, kalau Umar Muhammad tidak bercita-cita jadi ustadz, tidak. Jadi ustadz saya tidak kepengen, jadi kiai tidak kepengen. Jadi ulama kecil apalagi ulama besar aja saya tidak kepengen. Jadi wali Allah pun tidak pengen. Jadi orang biasa saja, yang penting saya ini punya pekerjaan, gajinya besar gitu. Dulu saya ini punya usahanya itu penghasilannya besar. Jadi seperti itu. Padahal memang tidak harus kita jadi ustaz, tidak harus kita jadi kiai, tidak harus kita jadi wali atau jadi ulama besar dan sebagainya. Tapi punya ilmu agama itu harus. Jadi wali tidak harus, jadi kiai tidak harus, jadi ustaz tidak harus, tapi kita paham isi Quran hadis itu harus. Nah, ini banyak yang tidak tahu. Dia tidak paham isi Quran hadis, dia tidak paham isi Quran hadis, tapi dia tidak merasa salah, karena alasannya, saya memang tidak pengen jadi ustaz. Kalau kamu pengen jadi ustaz ya wajar, kamu harus paham isi Quran hadis. Tapi kalau saya kan tidak mau jadi ustaz, salah besar. Jadi walaupun tidak jadi ustaz, walaupun tidak kepengen jadi ustaz, walaupun tidak pengen jadi ulama lain, tapi kamu harus juga punya ilmu agama. Bagaimana cara kita punya ilmu agama? Harus belajar, harus mengaji. Tidak bisa ilmu didapat dengan dilihat saja. Dilihat saja tidak bisa. Apalagi Qurannya direbus, diambil rebusannya diminum, tidak bisa. Atau Quran ini dijemur kering-kering gitu. Jadi, terus dioseng-oseng kali ya, ditumbuk gitu ya. Terus dibuat serbuknya itu dimasukkan dalam pisang, dimakan pisangnya ditelan. Itu tidak masuk ilmunya. Yang masuk itu adalah abunya. Abunya masuk, tapi ilmunya tidak masuk. Jadi bukan begitu cara kita ini menjadi orang iman, bukan begitu kita cara jadi orang Islam, menjadi muslim yang benar, tapi caranya adalah bagaimana kita ini memahami ilmu agama, yaitu Al-Quran, hadis. Banyak sekali disayangkan. Allah tadi sudah berfirman, dari Tuhanmu itu benar, dari Tuhanmu artinya dari Tuhanmu pasti benar, kamu jangan jadi ragu-ragu. Ternyata umat muslim sekarang banyak yang ragu, karena itu tadi, dia cuma percaya Quran tapi dia tidak tahu isinya. Dia cuma percaya hadis tapi dia tidak tahu isinya. Maka dia selalu berada dalam keraguan-raguan. Orang yang berada dalam keadaan keraguan-raguan ini tidak akan bisa tekun, tidak akan bisa yakin, tidak akan bisa kusuk tumaknina, tidak akan bisa dia mempersungguh di dalam mencari amalan atau beramal atau beribadah, karena dia sendiri ragu-ragu. Nah, gambarannya apa? Nah, ini kadang-kadang kalau tidak diberi gambaran orang ini masih belum terbayang. Gambarnya seperti ini. Misalnya alat elektronik. Kita yang tidak punya ilmu apa-apa tentang elektronik, jangankan kadang-kadang dandani atau memperbaiki yang rusak. Alat elektronik yang bagus itu saja, kadang-kadang tidak semua orang bisa memanfaatkan atau menghidupkannya itu loh. Komputer misalnya. Ini gimana menghidupkannya ini loh? Menghidupkannya tidak bisa. Lah ini. Dicari tombol powernya itu loh. Lah ini kan? Lah ini. Tidak bisa. Takut ini meledak ini. Kan tidak punya ilmu. Orang kalau sudah punya ilmu untuk menggunakannya, dia menyalakan komputer dan mengoperasikan, main game, ngetik, atau mencari bahan materi apa yang ada di komputer atau di internet, bisa. Tapi kalau tidak punya, memanfaatkannya saja tidak bisa, apalagi dandani.
Tapi bagi orang yang punya ilmu ya nih, ya punya ilmu bisa memanfaatkan misalnya, wah ngetik sekarang susah, nulis mau rapi-rapi itu, ada aja salahnya. Wah diketik mas, diketik mudah, salah mesti diperbaiki, tidak kelihatan bekas hapusnya tidak ada, tulisannya rapi, semuanya sama. Bisa ya, iya. Nah yang tidak punya ilmu ya tidak bisa. Kalau bisa ini ya bisa, dengan yakin dia bisa, dengan yakin aja dia bisa. Apalagi memperbaiki. Orang yang tidak punya ilmu memperbaiki elektronik tadi, walaupun diupah dengan semahal-mahal apapun, dia tidak bisa. Tidak bisa, bukan masalah upahnya. Tapi orang yang punya ilmu, wah, suatu hal yang gampang memperbaiki alat elektronik itu kalau dia punya ilmunya. Jadi dia tidak keberatan. Nah, sedang orang yang tidak punya ilmu tadi, dikasih uang 1 miliar, tapi kalau tidak bisa potong leher, tak berani dia. Tapi orang yang punya ilmu tadi, tidak usah 1 miliar mas, 100.000 saja dan 50.000 saja saya kerjakan, sebentar aja saya sudah bagus kembali alat elektroniknya, kan gitu. Ini bedanya orang punya ilmu dengan tidak punya ilmu. Orang punya ilmu saya yakin. Kalau memang ilmunya sudah menguasai 100%, misalnya TV, misalnya layar TV ya, maka begitu ada rusak itu dia bisa menjamin 100% bisa benar. Bapak bisa memperbaiki, bisa. Awas dan tidak bisa, tenang aja Pak, ini kerjaan saya ini. Wah saya tapi tidak bisa, tenang aja Pak. Dia sedikit pun tidak merasa ragu. Dia itu sekali buka aja tahu ini masalahnya apa ini. Nah ini. Jadi ilmu menjadikan kita yakin. Nah, maka orang iman sekarang, orang Islam sekarang, dia tidak punya ilmu Quran, tidak punya ilmu hadis, sehingga dia tidak bisa yakin, Faman maka barang siapa hajah yang membantah dia orang kepada Muhammad fi dalamnya kitab, dalamnya ini atau tentangnya Isa tadi, cerita Isa tadi. Siapa saja yang membantah pada Muhammad tentang Isa, ini Muhammad kalau kau cerita tentang Isa tadi, kok ada orang yang membantah mimba di majaka dari ba'di setelah apa jaka yang datang apa maka padamu minal ini dari ilmu wahyu ini, ilmu itu ya Quran atau wahyu ini. Setelah wahyu ini turun pada Muhammad tentang ceritanya Isa tadi, kok kalau ada orang yang membantah, fakul maka katakan Muhammad, jawab Muhammad, ta'alau kemarilah kalian, nada'u mengajak kami abna ana pada anak-anak kami, wa abna akum dan pada anak-anak kalian. Kalau kamu masih tidak percaya bahwa apa yang saya ceritakan tentang Isa, bahwa Isa itu adalah Rasulullah, nah ini anaknya Maryam, nah ini dengan segala kelebihannya, tapi dia bukan Tuhan, tapi dia bukan anak Tuhan, dia tidak berhak disembah, dia tidak mengajak menyembah dirinya dan ibunya, tidak. Kok ada yang bantah? Kok kamu bilang begitu? Itu kan anak Tuhan loh ini. Gitu dia membantah ini. Oke, kalau kamu tetap tidak percaya dengan versi yang kami sampaikan ini, ini. Sekarang kami ajak anak kami, kamu ajak anak kamu. Ini. Wanisa anak dan istri-istri kami ajak. Wanisa akum dan istri-istri kalian ajak juga. Wa anfusana dan diri kami, wa anfusakum dan diri kalian, kita kumpul semua. Kemudian nabtahil ini menjadikan, maksudnya berdoa melaknati. Fanaj'al maka menjadikan kita laknatullah, laknatnya Allah alal kadzibin, berat atas orang yang dusta. Sekarang siapa yang dusta? Saya Nabi Muhammad atau kalian ini yang dusta? Apa yang saya jelaskan tentang Nabi Isa ini menurut kami adalah benar, itu dari Allah, sedangkan kalian membantah ini. Nah sekarang siapa yang dusta? Bantahan kalian itu benar atau apa yang kami sampaikan ini yang benar? Kalau tetap ngotot bahwa tidak benar apa yang kami sampaikan, merasa benar yang kalian sampaikan versi kalian itu tentang Nabi Isa adalah anak Tuhan, ini, maka sekarang kita ajak seluruh keluarga kita berdoa pada Allah supaya Allah melaknati siapa yang dusta di antara kita. Nah gitu. Supaya tidak ada dusta di antara kita ini, supaya kita berdoa pada Allah supaya kita ini dilaknati oleh Allah. Itu ancaman atau ini apa? Ultimatum Nabi kepada orang Najran, Bani Najran yang masih menolak ini ajaran Nabi Muhammad, yang menganggap ini Nabi Isa itu adalah seorang rasul, seorang nabi, bukan anak Tuhan. Sedangkan mereka yang pengikut Isa ini merasa itu tidak seperti itu, Isa itu adalah anak Tuhan dan sebagainya. Tapi setelah diancam seperti itu, mereka malah tidak berani ngeper. Setelah pasal Palembang tidak berani, dia tidak berani menerima tantangan itu. Boleh minum dulu. Inna sesungguhnya hadza ini lahwa, ini cerita ini lahwa niscaya al-qasus, cerita al-haq yang benar. Jadi cerita Quran ini niscaya cerita yang benar, pasti cerita yang benar karena ini dari Allah. Termasuk juga wama min ilahin, wama dan tidak ada min ilahin dari Tuhan. Tuhan itu tidak ada, sehingga gitu.
illallah kecuali Allah. Termasuk Isa bukan. Selain Allah, entah itu Isa, entah itu Maryam, entah siapapun. Isa dan Maryam hanyalah orang soleh, memang orang yang mulia mulia di sisi Allah, tapi bukanlah Tuhan atau anak atau siapapun itu, bukan. Tuhan itu hanya Allah saja, tidak ada Tuhan kecuali Allah saja. Wa inna Allah, sesungguhnya Allah lahu niscaya dia al-azizu, maha perkasa, hakim, lagi maha menghukum. Jadi perkasanya Allah itu menang-menangan. Penjelasan dari guru kami ya, perkasanya Allah itu menang-menangan. Apa kehendak Allah itu pasti itulah yang terjadi. Nah, kalau kita tetap ngotot, Allah sudah jelaskan seperti ini kok, kita tetap ngotot, tidak, saya yakinnya begini, silakan. Nanti siapa yang akan menang nanti di akhirat berhadapan dengan Allah ketika Anda dihisab lain, tetap yang menang adalah Allah. Fa'in tawallau, fa'in maka jika tawal berpaling kalian, fa'in Allah maka sungguhnya Allah alimun, maha mengetahui, bil mufsidin, dengan orang yang berbuat kerusakan. Kalau kalian sudah diarahkan, diajak, dijelaskan, kok masih berpaling, maksudnya tidak mau mengikuti keyakinan, tidak mau mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad ini, Al-Quran ini, bagaimana versi Quran tentang ibadah, versi Quran tentang ketuhanan, versi Tuhan tentang, versi ini Quran tentang siapa-siapa yang dianggap oleh kaum-kaum sebelumnya ini sebagai Tuhan dan sebagainya. Ya ini kamu berpaling, tidak mau mengikuti, tidak mau meyakini, ya ini maka Allah tahu siapa-siapa orang-orang yang orang itu berbuat kerusakan. Jadi orang-orang yang tidak mengikuti Muhammad dianggap orang yang berbuat kerusakan. Merusak siapa? Bukan merusak siapa-siapa, merusak diri mereka sendiri. Qul ya ahlal kitab, katakan Muhammad, ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Ahli kitab ini umat sebelum kita Muhammad ini, itu umat Yahudi maupun Nasrani. Umat Yahudi itu umat yang mengaku melanjutkan ajarannya Nabi Musa dengan kitabnya Taurat. Begitu juga umat Nasrani, umat yang mengaku mereka mengikuti ajaran Nabi Isa dan kitabnya Injil. Katakan Muhammad kepada ahli kitab itu, ta'alau, marilah kalian, ila kalimatin, kepada kalimat sawain yang sama, bainana wa bainakum, samanya di antara kami dan di antara kalian. Itu ada kalimat yang sama, yaitu Allah na'budah, Allah supaya tidak na'budah menyembah kita, illallah kecuali pada Allah saja. Di kitab kalian, di kitab kami ada kalimat yang sama, yaitu mengajak menyembah hanya pada Allah saja. Tidak boleh menyembah kecuali hanya pada Allah saja. Ayo kita melaksanakan isi kalimat ini, karena kalimat ini ada di kitab kami dan ada juga kalimat ini di dalam kitab-kitab kalian. Yang mana? Mana kitab? Ayat yang mana? Salah sendiri. Kamu punya kitab, ngaku punya kitab, merasa beriman, tapi kamu tidak tahu ayatnya yang mana, kayak gitu. Itu kebodohan kamu ini. Umat Islam jangan sampai seperti itu. Ini umat Islam ini punya kitab lah ini, tapi tidak tahu juga isinya kitab itu ya, sehingga dia mana yang harus diyakini, mana yang harus dikerjakan, mana yang justru dilarang. Dan ini bolak-balik atau campur-campur, ini malah jadi tidak benar. Wala, dan jangan nusyrika, menyekutukan kita. Kalimat ini ada di kitab kami dan ada di kitab kalian. Hanya menyembah Allah, kita tidak boleh menyekutukan, berbuat syirik, menduakan Allah, apalagi mentigakan dan selanjutnya. Di dengannya Allah sya'an pada sesuatu atau aikolilan, sedikit pun tidak boleh kita berbuat syirik itu. Wala, dan tidak yatakhiza, mengambil siapa ba'duna sebagian kami, ba'dun pada sebagian, arbaban sebagai Tuhan atau sesembahan. Kita tidak boleh mengambil sebagian, saya yang kalian ambil atau kalian yang kita ambil ini, atau siapa orang soleh atau orang, apalagi orang tidak soleh, jangan kita ambil kita sesama kita, jangan diambil ini sebagai Tuhan atau sebagai sesembahan min dunillah, dari selain Allah. Pokoknya selain Allah, siapapun kita jangan diambil sebagai sesembahan atau jangan dianggap itu sesuatu yang wajib, boleh, ini pantas untuk disembah. Jangan. Ini selain Allah tidak ada yang boleh disembah. Di antara kita, walaupun di antara kita itu tidak sama, ada orang yang hebat, ada orang yang soleh, ada orang yang paham agama dan sebagainya. Sehebat apapun dia, sepaham agama apapun dia, tidak pantas, tidak boleh untuk dijadikan sesembahan atau disembah atau dianggap sebagai Tuhan. Selain Allah tidak ada yang boleh. Jadi seperti itu. Fa'in tawallau, maka jika berpaling kalian, fakulu, maka berkatalah atau katakanlah Muhammad, ishhadu bi anna muslimun. Kalau kamu tidak mau mengikuti cara keyakinan seperti ini, bahwa kita harus menyembah Allah saja, tidak boleh menyembah yang lain, tidak boleh berbuat syirik kepada Allah ini. Tapi kalau kamu tidak mau, maka saksikanlah kalian
bi anna muslimun, bahwa kami orang Islam. Nanti penyaksian Anda sekarang ini nanti di akhirat itu akan diungkap kembali. Dulu kalian sendiri sudah menyaksikan bahwa kami beriman, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Nanti di akhirat nanti kalian tidak akan bisa memutarbalikkan fakta. Nah ini baik memutarbalikkan fakta itu menyalahkan Muhammad yang tidak menyampaikan ilmu agama atau menyampaikan kebenaran agama, tidak bisa. Saya sudah mengajak, tidak bisa juga ini mengatakan bahwa kami kan juga iman. Kami juga kan tidak iman. Kami waktu itu bersaksi bahwa kami iman ini. Kamu saja Muhammad yang tidak menyaksikan kami iman. Salah kamu, kenapa tidak menyaksikan iman? Nanti dibuat lagi catatannya. Oh tidak, waktu itu kamu sudah diajak iman, tapi kamu kan tidak mau beriman. Nah ini, nanti tidak akan kamu bisa putar balikkan bahwa ternyata yang salah itu Muhammad tidak mengajak atau tidak menyaksikan. Mereka mau iman, tapi Muhammad menolak. Itu namanya memutar balikkan fakta ya. Seandainya itu terjadi, nanti di sisi Allah akan dibuka kembali catatannya itu. Tidak, ternyata kamu itu ya memang begitu. Kamu waktu diajak beriman, diajak bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, tapi kamu tidak mau, kamu menolak. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab. Lalu disebut ahli kitab itu umat Yahudi Nasrani. Aslinya umat Yahudi Nasrani di zaman Nabi Muhammad itu. Atau kalau sekarang yang umat Yahudi Nasrani sekarang ya bisa juga maksudnya itu Allah mengingatkan mereka. Lima tuhajuna. Lima karena apa atau mengapa tuhajuna membantah kalian fi Ibrahim tentang di dalam urusan Nabi Ibrahim. Membantah tentang Nabi Ibrahim itu ya membantah pernyataan Nabi Muhammad atau versi penjelasan Nabi Muhammad, ini versi Islam tentang Nabi Ibrahim. Umat Yahudi Nasrani membantahnya. Mereka mengklaim Nabi Ibrahim itu adalah ya bapak moyang mereka, bapak moyang yang istilahnya itu membimbing agama mereka. Mereka adalah penerus dari nenek moyang Nabi Ibrahim itu. Jadi mereka adalah generasi penerus dari Nabi Ibrahim sampai ke Musanya kalau umat Nasrani ya, dari Nabi Ibrahim ya sampai ke Isanya ya yang terakhirnya. Padahal kata Allah wama dan tidak unzilat diturunkan apa Taurat ini umat Yahudi, wal Injil dan Injil illa kecuali min ba'di dari setelahnya Ibrahim. Maksudnya Taurat, Injil itu bukan turun di zaman Nabi Ibrahim, tapi setelah Nabi Ibrahim. Baik Taurat maupun Injil itu adalah turun di kalangan Bani Israel. Bani Israel itu keturunan Nabi Yakub. Yakub itu cucunya Ibrahim. Ibrahim punya anak 12 orang, ini itu disebut Bani atau keturunan Israel. Israel itu Nabi Yakub, ini panggilan atau gelarnya. Jadi keturunan inilah ini. Mereka tuh nanti ada yang menyebut diri mereka Yahudi karena keturunan Yakub, namanya anaknya itu salah satunya Yahuda, punya keturunan yang sangat banyak. Jadi mayoritas Bani Israel itu yang paling banyak orangnya adalah keturunan Yahuda ini. Maka mereka menyebut mereka ini golongan Yahudi atau Yahuda itu. Dan agama mereka pun disebut Yahudi. Padahal ya mereka mengaku pengikut ajaran Taurat, ini kan gitu. Padahal mana ada dalam Taurat disebut agama Yahudi, itu tidak ada. Carilah di dalam kitab Taurat itu agama Yahudi, itu tidak ada tulisannya Yahudi, tidak ada. Begitu juga dalam kitab Injil, mana ada dalam kitab Injil dikatakan agama Nasrani atau agama Katolik atau agama Protestan, tidak ada dalam kitab itu. Kalau dalam Al-Quran ada apa? Ini apa ayat menyebutkan agama Islam? Bukan ada, tapi banyak. Gitu. Jadi itu cuma ngarang. Mereka cuma ngarang. Jadi kalau sudah ada kitab ini, pasti dalam kitab itu sudah menceritakan, karena Ibrahim kan orang dulu sudah ada kitab ini. Bukankah kitab ini sudah diturunkan ini apa setelahnya Ibrahim? Mestinya dalam kitab ini sudah ada ceritanya tentang Ibrahim, dan memang ada. Jadi mereka kalau sudah tahu cerita dalam Yahudi apa kitab Taurat maupun Injil, ini salah besar mereka kalau ini menganggap salah apa yang dijelaskan Muhammad. Apa yang dijelaskan Muhammad itu adalah Ibrahim itu punya anak keturunan nama Ismail sama Yakub. Yakub ada keturunan lagi namanya ini apa Ishak ya Yakub ini. Kemudian nabi-nabi dari Bani Israel yang begitu banyak itu ini semuanya itu Islam. Ibrahim saja Islam. Ibrahim Islam ini.
anak-anaknya Ishak dan Ismail dan Ishak itu Islam. Yakub pun di zaman Nabi Ibrahim masih hidup. Yakub sudah ada yang jadi Nabi juga Islam. Kok kamu tuh jadi Yahudi Nasrani itu gimana Pak bisa mencele gitu ya, bisa menyimpang segitu jauhnya gitu. Ini atau kamu sebut ini dalam kitab, mana kitabnya, mana ayatnya yang menyebutkan agama kamu Yahudi Nasrani? Tidak ada. Itu berarti kamu tuh mencele gitu. Apalah takjub, apa kamu tidak mikir? Apa kamu tidak mikir lain? Menyebut agama, mengaku pengikut kitab padahal kitabnya tidak ada. Menganggap punya agama itu sendiri, agama benar, yang Yahudi mengaku Yahudi, yang Nasrani yang mengaku Nasrani, padahal nenek moyang mereka itu Muslim. Ini gitu. Ini. Jadi gimana kalau kamu bisa bantah gini loh? Jadi padahal kitab sudah ada, itu diturunkan ini. Gimana akal kamu? Apa kamu tidak mikir ini? Ini hal sederhana ini. Ha antum hai kalian, haulai demikian itu kalian, hajaj itu membantah kalian, fima di dalam apa-apa laku bagi kalian bihi dengan apa-apa ilmu. Kamu membantah yang kamu ada ilmunya, maksudnya di kitab kamu sudah dijelaskan tentang Ibrahim itu sama mestinya persis dengan apa yang dijelaskan Nabi Muhammad tentang Nabi Ibrahim itu. Falima maka kenapa tuh hajuna membantah kalian fima di dalam apa-apa laisa yang tidak ada lakum bihi bagi kalian bihi dengan apa-apa ilmu. Ini yang ada dalam kitab saja kamu bantah, apalagi yang tidak ada ilmunya. Kamu kok bisa bantah, bisa-bisanya kamu bantah. Jadi umat Yahudi Nasrani itu istilahnya itu keyakinan mereka terhadap ketuhanan, terhadap generasi sebelum mereka yang membawa ajaran agama, bahwa mereka adalah penerus generasi sebelumnya, itu adalah pemahaman-pemahaman yang keliru, pemahaman-pemahaman yang salah. Itu adalah penafsiran yang menyimpang. Penafsiran yang menyimpang. Mereka membuat penafsiran sendiri, ini bukan mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu mereka. Sedangkan Muhammad ini bukan agama baru. Apa yang diajarkan Nabi Muhammad itu bukan agama baru. Kitab Qur'annya saja baru diturunkan. Tapi isinya Al-Quran, cerita apapun dalam Quran dalam ceritakan cerita-cerita yang lama itulah, gitu. Keyakinan lama itulah, Tuhan-Tuhan yang lama itulah. Jadi bukan Tuhan baru, bukan. Jadi Islam ini meneruskan apa yang sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim. Ini gitu. Jadi Islam itu bukan agama Muhammad, tapi agamanya Nabi Ibrahim. Wallah dan adapun Allah yang mengetahui dia wa antum, dan sedangkan kalian la ta'lam, kalian tidak tahu. Kalian tidak tahu, Allah lah yang tahu. Apa yang Allah jelaskan harus kamu terima saja, karena Allah itu lebih tahu. Kenapa kalian merasa ini padahal kalian tidak tahu, tapi merasa lebih tahu, menganggap Allah yang tidak tahu. Nah, apa yang disampaikan Muhammad itu dari Allah. Maka tidak ada siapa Ibrahim Nabi Ibrahim. Nah, diulang lagi Allah. Tidak ada Ibrahim itu Yahudian, orang Yahudi. Ibrahim bukan Yahudi. Mana ada Nabi Ibrahim menyebut diri kami pengikut Yahudi. Yahudi itu apa? Nama baru yang zaman Ibrahim belum ada gitu. Wala dan tidak, Ibrahim juga bukan Nasranian, orang Nasrani juga bukan. Nasrani, Kristen, Protestan, Katolik apa bukan. Walakin akan tetapi karena ada di Ibrahim Hanif ini cenderung fanatik musliman, orang Islam. Ibrahim itu orang Islam, bukan Yahudi, bukan Nasrani. Mengapa kalian membantah apa yang dijelaskan Muhammad tentang Ibrahim yang Islam dengan bantahan kalian menganggap ini apa Ibrahim itu Yahudi, kata umat Yahudi, Ibrahim itu Nasrani, kata kalian umat Nasrani. Padahal Ibrahim bukan Yahudi, bukan Nasrani, tapi Ibrahim itu adalah orang Islam. Wa makana dan tidak ada dari Ibrahim minal musyrikin, tergolong orang musyrik. Ibrahim bukan orang musyrik. Jadi apa yang diajarkan Ibrahim itu bukan suatu kemusyrikan. Sedangkan umat Yahudi, Nasrani, mereka adalah berbuat musyrik, yaitu meyakini selain Allah disembah, apa yang selain Allah juga disembah. Allah disembah, selain Allah juga disembah. Itu sudah ajaran kemusyrikan yang merupakan penganiayaan yang paling besar tadi. Jadi katanya pengikut ajaran Nabi, ajaran Rasul ada dasar kitab, tapi ternyata malah dengan dasar merasa dengan ajaran yang meyakinkan ini tadi, ternyata malah mengajak berbuat pada suatu kemusyrikan, yaitu penganiayaan yang sangat besar, yang luar biasa. Ibrahim tidak termasuk orang yang musyrik. Ibrahim itu menyembah Allah, bukan berbuat syirik sama seperti kalian Yahudi, Nasrani. Inna sungguhnya Allah nas lebih berhaknya manusia. Ibrahim dengan Nabi Ibrahim, maksudnya manusia yang lebih berhak mengaku bahwa Ibrahim itu adalah Nabi atau Rasul kami adalah generasi pengikut atau meneruskan ajaran Ibrahim. Nah, orang yang lebih berhak mengaku seperti itu adalah lalazina niscaya orang ittaba'uhu yang mengikuti orang kepada Ibrahim.
Jadi orang yang mengikuti ajaran Ibrahim lah yang berhak mengaku bahwa mereka adalah penerus ajaran Nabi Ibrahim. Bukan Yahudi, bukan Nasrani. Yahudi mengaku diri mereka penerus ajaran Nabi Ibrahim, padahal mereka tidak mengikuti Islam. Mereka membuat agama baru. Begitu juga Nasrani, mereka bukan pengikut atau penerus atau pembawa ajaran Nabi Ibrahim, karena mereka membuat agama baru, tidak menjalankan agama yang dibawa oleh diajarkan oleh Nabi Ibrahim. Jadi yang berhak siapa sekarang? Muhammad ini, wahazan Nabi, dan ini Nabi Muhammad ini. Nabi Muhammad ini yang berhak, karena Nabi Muhammad ini meneruskan ajarannya Nabi Ibrahim. Wallazina, dan orang-orang yang berhak ini apa? Mengaku bahwa mereka adalah penerus ajaran Nabi Ibrahim ya. Wallazina amanu, dan orang yang beriman. Orang beriman pengikutnya Nabi Muhammad. Wallah, dan adapun Allah waliyu, menjadi kekasih atau kekasihnya al-mu'minin, orang-orang yang beriman. Allah adalah kekasihnya orang iman. Maksud Nabi Muhammad dan pengikutnya orang iman adalah kekasihnya Allah. Waddat mengharapkan atau senang, kepingin siapa ta'ifatun segolongan min ahli kitab, dari ahli kitab. Apa yang mereka inginkan? Lau seandainya yudillunakum, menyesatkan atau bisa menyesatkan mereka pada kalian. Jadi segolongan dari ahli kitab, baik Yahudi maupun Nasrani, mereka itu sangat ingin berusaha akan menyesatkan kalian. Kalian umat Muhammad yang pengikut atau penerus ajaran Ibrahim ini, mereka akan berusaha bagaimana menyesatkan kalian. Padahal wama yudilluna, wama, dan tidak itulah menyesatkan mereka. Dan mereka tidak akan bisa menyesatkan illa, kecuali menyesatkannya itu anfusahum, pada diri mereka sendiri. Jadi apa yang mereka lakukan? Berbuat menyembah selain Allah, menganggap punya agama baru, merasa menganggap penerus ajaran kitab, penerus ajaran Nabi, ini kan gitu. Padahal mereka jauh menyimpang itu, bahkan mereka berusaha merusak, menghalang-halangi agama Allah yang benar, Nabi Muhammad dan ajarannya ini. Mereka merasa ini adalah perjuangan yang suci, merasa ini perjuangan yang membela agama Allah, padahal itu sebetulnya mereka berusaha menyesatkan diri mereka sendiri. Tapi wama yasyurun, wama, dan tidak yasyurun, merasa mereka tidak sadar bahwa mereka sudah menyesatkan diri mereka sendiri. Ya ahlul kitab, wahai ahli kitab, lima takfuruna bi ayatillah, lima karena apa takfuruna mengkufuri kalian bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Wa antum tasyhadun, sedangkan kalian tasyhadun, menyaksikan. Kalian tahu, kalian ngerti itu ayat Allah. Kenapa kalian kalian mengkufurinya? Ahli kitab tadi. Ahli kitab itu menurut ini Allah, versi Nabi Muhammad. Ini Muhammad menganggap mempunyai keyakinan Allah itu menganggap Yahudi Nasrani itu kufur. Ini sampai Allah menegur bahwa kenapa kalian mengkufuri ayat Allah? Padahal kalian itu sudah diberi kitab lah ini. Mereka sudah menyaksikan, artinya sudah pernah melihat, sudah belajar atau sudah ngerti isi kitab, tapi kenapa kalian malah mengkufurinya? Ya ahlul kitab, dipanggil lagi oleh Allah, ditegur lagi oleh Allah, ahli kitab, umat Yahudi Nasrani, umat yang mengaku penerus Nabi Musa dan penerus Nabi Isa, pengikut penerus kitab Taurat dan kitab Injil. Ditegur lagi Allah, lima talbisunal haq, lima karena apa? Talbisuna, mencampur aduk kalian al-haq, pada kebenaran, bil batul, dengan yang batal. Kitab kalian tuh benar, tapi kalian campur dengan ajaran-ajaran selain kitab kalian, ya, kitab Taurat maupun kitab Injil. Nabi kalian tuh benar, Musa, Nabi Isa, Nabi yang benar itu, Nabi yang hak dari Allah, tapi kalian campur dengan yang batal. Ini bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Isa, bukan ajaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Wa taktumunal haq, dan telah menyimpan kalian pada hak, artinya kitab kalian itu benar itu tadi. Tidak semua kalian sampaikan, tidak semua kalian jelaskan. Ada sebagian yang menurut kalian itu membahayakan, justru kalian simpan, tidak disampaikan. Yang harusnya itu diberitahu supaya umat tahu bahwa apa yang sebenarnya selengkapnya seperti ini itu disimpan atau ditutup-tutupi oleh mereka. Wa antum ta'lamun, dan sedangkan kalian mengetahui. Jadi seperti itu. Jadi dalam kitab Taurat ini Allah menjelaskan, dalam kitab Al-Quran ini Allah menjelaskan bahwa itu kerjaan umat Yahudi Nasrani itu. Jadi mereka itu mengakunya saja penerus kitab, penerus ajaran kitab, penerus ajaran para nabi Allah. Tapi sebetulnya mereka itu justru telah menyimpangkan, telah mengkufuri. Bahasa Allah, ada yang menyimpangkan, mengkufuri. Mereka sendiri sudah tahu, tapi mereka malah menyimpangkan. Mereka malah tidak menyampaikan, menyimpan yang tidak menyampaikan. Waqala, dan berkata siapa ta'ifatun segolongan min ahli kitab, dari ahli kitab Yahudi Nasrani.
Mereka bilang aminu, berimanlah kalian. Dia ngajak orang-orang, ayo berimanlah. Bilazi dengan yang unzila diturunkan apa yang ala lazina amanu atas orang-orang iman. Ini. Wajah nahar pada awalnya siang, maksudnya pagi. Ini nih politiknya orang Yahudi maupun Nasrani. Wakfuru dan mengkufurilah kalian akhirahu pada akhirnya hari. Ini. Ta'alakum agar kalian yarji'un. Ini apa? Bukan agar kalian, ala-alahum agar mereka orang Islam, orang iman, pengikut Muhammad, yarji'un, kembali mereka. Kembali itu maksudnya kembali ke ajaran Yahudi Nasrani atau murtad. Jadi umat Yahudi Nasrani punya target bagaimana umat Muhammad itu balik lagi ke ajaran mereka, kembali ke Yahudi atau jadi Nasrani, tidak meneruskan ajaran Muhammad atau berusaha jadi murtad. Dengan cara mereka menyerukan pada warga atau jemaat mereka mengikuti atau mengimani, jadi orang iman, maksudnya pura-pura jadi orang iman. Awalnya siang, maksudnya kamu awalnya mula-mulanya sepertinya jadi orang mu'alaf, jadi orang Islam, masuk Islam entah karena mau nikah, entah karena cinta dan sebagainya dengan umat Islam, dan suami istri jadi suami istri, akhirnya ikut Islam, sholat, ya, ibadah, puasa dan sebagainya. Tapi awalnya, nanti setelah sudah punya anak banyak, kalian nanti kufuri, maksudnya balik lagi kepada ajaran sekalian. Tinggal istri kamu itu kamu ultimatum, kalau mau ikut saya jadi tetap kita jadi keluarga, tapi enggak, terserah kamu lain. Nah, istrinya ini kalau karena kadong terlanjur cinta, akhirnya ya sudah dialah. Yang penting keluarga saya utuh, tidak rusak, tidak cerai berai. Udah punya anak, kasihan nanti anak bagaimana, nanti kalau saya balik Islam ini kembali ini nanti anak-anak bingung bagaimana. Yang penting kita tetap jadi keluarga yang utuh. Dan ini akhirnya keimanan dia kalahkan, akhirnya dia ikut murtad mengikuti suaminya. Jadi perempuan muslim, suaminya ini orang Yahudi atau Nasrani, itu menarik perempuan kita itu tadi dengan cara dia ngalah dulu masuk agama Islam. Akhirnya setelah jadi keluarga sudah banyak keturunan, baru dia murtad mengajak istrinya, tidak mau tidak apa-apa, kalau mau oke, kita sama-sama, kalau tidak mau ya tidak apa-apa. Yang kalau istri yang tidak kuat ikut, akhirnya dia murtad, berhasil seperti cita-citanya. Nah ini kalau perempuan. Bagaimana kalau laki-laki? Sama ternyata, walaupun ini apa yang muslim ini adalah laki-laki, ini perempuan Yahudi Nasrani, pura-pura cinta, senang cinta, akhirnya diajak Islam, mau, sudah punya anak keluarga. Suaminya yang Islam yang muslim tadi karena sudah terlanjur cinta tadi loh, diajak pisah tadi berat. Nah ini diajak pisah tuh loh berat. Nah ini padahal di dalam muslim jadi banyak wanita lain, enggak, dia karena sudah terlanjur cinta, sudah punya anak dengan istrinya ini tadi, ya akhirnya dia ngalah, dia itu yang ngalah. Jadi perempuan yang tertarik, ini terpancing terus akhirnya ikut murtad, ini laki-laki pun murtad pun bisa terjadi. Maka jangan sampai kita ini apa kalah atau salah perhitungan. Ini alasan kita itu mau mengalafkan orang, ya ternyata akhirnya kita sendiri malah ikut agama orang itu. Ini politiknya ini. Awalnya saja kamu iman, nanti kamu murtad, akhirnya mereka ikut juga murtad. Nah, wala dan jangan tu'minu, beriman kalian. Mereka ngomong sesama antara mereka, kita iman pada mereka tuh awalnya saja, akhirnya kita ajak murtad. Jadi sisip dikit ya bisa berhasil, paling tidak ya kita bisa balik ngajak anak-anak, istri kita atau suami kita tidak ikut, terserah. Nah, sisip dikit kalau nasib baik malah mereka terpengaruh ikut agama kita gitu. Dan kalian jangan pernah beriman illa kecuali liman pada orang tabi'a dinakum, tabi'a yang mengikuti dia orang dinakum pada agama kalian. Jadi jangan pernah beriman, jangan pernah ikut jadi orang iman kepada orang-orang yang bukan mengikuti agama kita. Jadi kita ini kalau mau iman pada agama kita saja, Yahudi yang Yahudi saja, Nasrani yang Nasrani saja, jangan pernah ikut jadi Muslim apa jangan. Nah, kecuali kita politik, kecuali yang politik tadi awalnya kita ngikuti mereka, tujuannya akhirnya kita ajak murtad. Nah ini sisip dikit ya berhasil semua, paling tidak kita bisa mengajak anak-anak kita menjadi pengikut kita yang agama Yahudi atau Nasrani tadi. Kul katakanlah Muhammad, jawab Muhammad, innal huda, sesungguhnya hidayah, sesungguhnya petunjuk, hudallah, petunjuk Allah. Kamu merasa mengajak orang ke agama kalian itu adalah hidayah? Bukan. Hidayah yang benar itu adalah hidayahnya Allah. Hidayahnya Allah itu adalah hidayah yang dibawa oleh Muhammad ini. Apa yang Muhammad ajarkan itulah hidayah Allah. Dan hidayahnya Allah itulah baru benar-benar namanya hidayah. Sedang kalian itu bukan hidayah, itu namanya penyesatan, itu namanya penyesatan. Ayo ta'an, bahwasanya yuk tadi diberi siapa ada seseorang mislama untitum, semisal apa-apa yang diberi kalian. Ya Allah ngomongin Yahudi Nasrani itu.
bahwasanya Allah memberi pada seseorang, maksudnya tapi pada Muhammad ini memberi sesuatu semisal kalian, maksudnya kalian umat Yahudi Nasrani merasa keturunan orang-orang para nabi-nabi yang luar biasa ini. Dan Allah bisa saja memberi kepada seseorang, maksudnya Nabi Muhammad lah ini, diberi sama seperti apa, siapa yang kalian banggakan para nabi-nabi kalian itu. Ini diberi kitab-kitab sama. Muhammad pun Allah pilih, Muhammad kami beri hidayah, kami beri ini apa, dipilih oleh jadi seorang nabi rasul menerima kitab ini. Ayuhajukum atau yuhajukum membantah mereka pada kalian inda rabbikum di sisi Tuhan kalian. Kul katakan Muhammad, innal fadla biyadillah, sesungguhnya ini apa, karunia atau hidayah itu biyadillah, di tangannya Allah. Yu'tihi, memberi dia Allah padanya hidayah, mayasya, pada orang yang Allah kehendaki. Wallah, dan adapun Allah wasi'un alim, wasi'un maha luas, alim lagi maha menghukumi. Mereka tuh mengklaim agama mereka benar, mengklaim bahwa apa yang mereka ajak itu itulah hidayah. Padahal kata Allah, hidayah itu adalah hidayahnya Allah. Allah lah yang memberi hidayah kepada orang yang Allah kehendaki. Termasuklah Muhammad, Allah beri hidayah, beri jadi seorang nabi rasul, diberi kitab, itu adalah orang yang Allah kehendaki, bukan apa yang versi mereka, ya bukan. Yakhtasu, mengkhususkan atau memilih dia Allah, birahmati, dengan rahmatnya, dengan memberi rahmatnya. Allah memilih untuk memberi rahmatnya, mau dikasih siapa itu adalah Allah pilih, ya, tidak semua orang, tidak sembarang orang. Mayyasya, man, pada orang yasya yang Allah kehendaki. Ini Allah, dan adapun Allah Dzul Fadlil Azim, Allah adalah zat yang mempunyai kefadlan, karunia azim yang besar. Kiranya dalam kesempatan kali ini demikian saya yang dapat kami sampaikan. Seandainya ada kekurangan kata yang kurang benar atau ada kekeliruan sebagainya, mohon dimaafkan atau mau diberikan masukan dan sebagainya. Atas perhatiannya sekali lagi kami syukur, alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.